Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Helmi Official. Kali ini kita akan membahas atau sedikit berbincang tentang aplikasi yang satu ini. Aplikasi ini bisa terinstal di PC atau laptop, OS ataupun Android ya. Yaitu namanya Powerbuy. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, data merupakan aset yang sangat berharga bagi organisasi dalam memahami pelanggan, pasar, dan titik pertumbuhan. Mengolah data dengan baik dan benar akan menjadi wawasan bisnis yang berguna untuk mengarahkan sebuah keputusan penting dalam sebuah perusahaan. Berdasarkan data dari penelitian IDC yang dilakukan pada tahun 2014 mengidentifikasikan bahwa keuntungan finansial dan produktivitas terkait secara langsung dengan pembuatan keputusan yang lebih baik yang didasari oleh data. Keuntungan ini mewakili kesempatan bernilai 1,6 triliun US dollar dalam 4 tahun ke depan bagi organisasi yang memaksimalkan nilai dari data atau dividen data. Disebut 6% lebih besar daripada yang diperkirakan oleh perusahaan jika mereka tidak memanfaatkan nilai data mereka sepenuhnya. Sebelum itu, kita akan mengenal Microsoft Powerbuy dan fungsinya untuk perkembangan perusahaan Anda atau perusahaan kita ya. Ini dia aplikasinya Powerbuy. Kita buka. Sebelumnya, perlu kita ketahui Microsoft Powerbuy adalah software intelligence bisnis besutan Microsoft yang kemungkinan Anda untuk mengolah data lebih detail dan menampilkannya dengan grafis yang sangat lebih interaktif. Microsoft Powerbuy dapat memvisualisasikan data yang telah Anda masukkan atau data yang sudah terkoneksi oleh sistem ketiga. Anda juga bisa mengontrol dan memantau data Anda dengan mudah. Aplikasi ini juga bisa Anda install di beberapa platform yang seperti tadi saya katakan, bisa di PC atau laptop ataupun smartphone. Dan ini saya menginstal di smartphone ya. Dengan bisa juga iOS dan Android. Pada dasarnya aplikasi ini bisa Anda dapatkan secara cuma-cuma atau gratis. Namun, fitur yang Anda dapatkan tidak selengkap versi Pro. Microsoft Powerbuy mengusung 3 konsep kerja yang akan sangat membantu Anda dalam menganalisa data seperti dashboard, report, dan data set. Nah, bisa dilihat di sini ada aktivitas dashboard beranda, ruang kerja, dan lainnya banyak di sini ya. Dataset merupakan kumpulan data yang diimport atau dikoneksikan pada Powerbuy, sedangkan report adalah satu atau lebih dari satu halaman visualisasi. Report bisa berupa chart atau grafik, dan dashboard sendiri adalah tampilan. Nah, ini yang disebut tampilan. Tampilannya banyak. Dashboard sendiri adalah tampilan integrasi yang menampilkan sekumpulan report dan sekumpulan dataset. Dashboard memberikan informasi data, analisa, serta memberikan gambaran dalam bentuk single
visualisasi dashboard. Menariknya, Power BI dari Microsoft ini sudah bisa Anda diintegrasikan dengan beberapa aplikasi pengolah data populer yang sudah banyak digunakan di industri IT, seperti alat pengolah data Google Analytics, besutan raksasa teknologi Google, pengolah data dari Oracle, pengolah data dari Salesforce, Microsoft Dynamics CRM, Mistral, dan masih banyak yang lainnya. Cara terbaik untuk belajar membuat dan menggunakan tools BI atau BI serta dashboard adalah dengan mengikuti pelatihan bersertifikat dengan solusi training. Nah, selain itu, sebenarnya Microsoft Power BI memiliki 5 fitur untuk memudahkan pekerjaan Anda. Di antaranya adalah sebagai produk berbasis code, Power BI dibekali dengan fitur canggih untuk analisis dan visualisasi data. Fitur tersebut mampu menampilkan informasi secara real time yang praktis, interaktif, serta bekerja otomatis. Pun dalam membuat grafik atau report, Anda hanya perlu satu kali mengunggah data. Wah, gampang sekali ya. Nah, lantas apa saja fitur terbaik yang saya tadi sebutkan? Yang pertama, get data. Get data itu untuk memulai pembuatan visualisasi. Anda perlu mengoperasikan fitur get data pada Power BI. Fitur ini menawarkan layanan pengambilan data dari berbagai sumber data, semisal mengimpor file, content pack, dan database. Nah, di sini ada layanan banyak sekali ini. Jika Anda memilih sumber berupa file, Anda bisa mengunggah format di Excel, CSV, atau Power BI. Sementara itu, content pack dapat diambil melalui layanan Google Analytics, Salesforce, dan GitHub. Nah, untuk database biasanya mengimpor dari Azure SQL atau on-premise. Terus visualization atau bisa disebut visualization. Nah, fitur visualization terletak di sebelah kanan report view dengan beberapa tools untuk mendukung kustomisasi grafik. Kurang lebih ada 30 tools yang bisa Anda gunakan, antara lain Striker Bar Chart dan Striker Column Chart, Line Chart, Area Chart, Table, dan Pie Chart. Yang ketiga, Editor Queries memungkinkan sistem terkoneksi dengan lebih dari satu sumber data. Anda bisa melakukan kustomisasi data sesuai kebutuhan bisnis, lalu menampilkannya di dashboard Power BI desktop. Untuk mengaktifkan halaman editor queries, komputer harus terhubung dengan internet. Setelah load berhasil, sistem akan memperlihatkan tampilan fitur ini. Ada 4 area yang bisa digunakan, yaitu Query Pane, Data View, dan Query Setting Pane. Masing-masing memiliki tools dan fungsi berbeda guna mendukung analisis data. Nah,
Yang keempat adalah publish. Fitur publish bisa digunakan jika report sudah selesai dibuat. Ada dua cara yang dapat diterapkan untuk membagikan hasil visualisasi kepada rekan Anda. Pertama, dengan membentuk kelompok melalui menu workspace, misal grup finance. Artinya laporan atau visualisasi tersebut hanya bisa dilakukan atau dilihat oleh orang-orang yang tergabung dalam finance. Kedua, manfaatkan tools Create Content Pack untuk membagikan informasi kepada grup khusus atau personal. Yang terakhir atau kelima, manage relationship. Ketika data diimpor ke program aplikasi ini atau Power BI melalui get data, Anda harus segera menganalisis hubungan antar label. Antar table. Pastikan semua informasi itu akurat dan benar adanya. Untuk mendukung analisis tersebut, Power BI menyematkan fitur Manage Relationship. Sistemnya bekerja otomatis dalam mendeteksi jumlah tabel yang terhubung atau bersifat auto detect. Berarti langsung terdeteksi otomatis istilahnya. Selain itu, Anda pun bisa menciptakan relationship dengan memilih opsi new di pojok kiri bawah. Demikian ulasan tentang beberapa fitur Power BI yang membantu Anda dalam menyelesaikan pekerjaan, khususnya membuat laporan. Semoga bermanfaat dan cukup atas perhatiannya. Jadi kita telah mengenal sedikitlah aplikasi Power BI desktop ini. Setelah itu kita dapat memudahkan pekerjaan kita dengan menggunakan aplikasi ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.